Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utin Rahmanyansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang sumber pencemaran primer di Kota Pontianak. Yang pertama ada pembahasan. Yang pertama ada identifikasi sumber pencemaran. Pencemaran udara atau polusi udara adalah suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi atau kimia di lapisan udara, bumi, atmosfer yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran udara di Pontianak. Kualitas udara Pontianak menurut Air Quality Index termasuk kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Buruknya kualitas udara ini disebabkan oleh maraknya kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya ada sumber pencemaran, dibagi menjadi dua: sumber kegiatan manusia antropogenik dan sumber alami biogenik. Yang pertama ada sumber bergerak antropogenik. Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat seperti kendaraan bermotor yang menghasilkan polutan seperti nitrogen, hidrokarbon, dan sulfur. Yang kedua, sumber tidak bergerak. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tepat pada suatu tempat seperti pabrik, pengaspalan, jalan, dan lain-lainnya. Contohnya di Siantan, Pontianak, ada beberapa pabrik karet yang menyebarkan bau tidak sedap. Pencemaran udara dari asap pabrik dapat memicu gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Jenis zat pencemaran udara ada 6, yaitu karbon monoksida, sulfur, partikulat timah, nitrogen, dan ozon. Yang kedua, sumber pencemaran. Selanjutnya, sumber pencemaran di udara di Pontianak. Kualitas udara yang buruk di Kalbar juga disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas dan menimbulkan kabut asap. Saat ini jumlah titik panas di Kalbar semakin banyak berdasarkan bantuan BMKG. Salah satu penyumbang pencemaran udara yang berasal dari sektor transportasi akibat dari buangan pembakaran mesin yang kurang sempurna. Jalan Gajah Mada merupakan salah satu jalan yang padat lalu lintas. Dinas Perhubungan Kota Pontianak di Jalan Tanjung Pura juga dan Imbang Bonjol Pontianak pada tahun 2021. Yang ketiga ada upaya pengandalian, dibagi menjadi 3. Ada upaya pengandalian pencemaran udara dari kendaraan. Yang kedua ada upaya pengandalian pencemaran udara dari pabrik. Yang ketiga ada upaya pengandalian pencemaran dari pembakaran hutan. Selanjutnya yang keempat ada teori perubahan pencemaran primer menjadi pencemaran sekunder dari kebakaran pabrik dan pembakaran hutan, melibatkan proses yang serupa meskipun sumbernya berbeda. Yang satu ada dari transportasi, yang kedua ada dari pabrik, yang ketiga ada dari kebakaran hutan. Ya, di sini saya akan merangkum prosesnya. Yang pertama ada emisi polutan primer dari kendaraan pabrik dan kebakaran hutan dilepaskan ke atmosfer. Yang kedua, reaksi di atmosfer. Polutan ini berinteraksi di bawah pengaruh sinar matahari dan masing-masing sumber menyumbang komponen dan berbeda. Yang ketiga, pembentukan polutan sekunder. Hasil dari reaksi kimia ini terdapat ozon troposferik dan senyawa lainnya yang dapat bergerak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Dengan memahami proses ini, kita dapat mengidentifikasi cara untuk mengurangi emisi dari berbagai sumber dan mengendalikan pencemaran udara secara lebih efektif. Teori ini menawarkan pendekatan holistik untuk memahami dan mengatasi pencemaran udara. Kesimpulan yang saya dapatkan, sumber pencemaran udara di Pontianak berkontribusi signifikan terdapat penurunan kualitas udara dengan dampak kesehatan yang terbukti, pemantauan dan pengendalian pencemaran udara yang lebih ketat, serta pencemaran udara di Pontianak. Data dari lembaga terkait dan penelitian ilmiah mendukung perlunya tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini di lingkungan manapun kita berada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.